Kalau hanya pemikirannya saja, oke, saya sepakat. Tapi kalau sudah menyebarkan pemikirannya, mempropagandakan pemikirannya ke tengah-tengah masyarakat, itu sudah bukan hanya pemikiran doang, itu sudah propaganda, sudah dalam bentuk perbuatan setingkat lebih tinggi daripada pemikiran. Kalau sudah dalam bentuk propaganda menyebarkan aliran-aliran radikal yang membahayakan bangsa dan negara, tentu hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aturan memang menyatakan organisasinya yang dilarang, bukan orangnya. Karenanya ketika deret organisasi massa yang terlarang itu ada, para ASN misalnya tidak boleh ikut menjadi anggota organisasi yang terlarang. Kalau misalnya para ASN itu masih ada saja yang memiliki pemikiran dan ide yang sama dengan ide ormas terlarang, maka mereka tidak bisa diapa-apakan juga. Kedua, hak orang per orang tidak bisa dibatasi untuk memiliki pemikiran dan ide yang bermacam-macam, baik konservatif maupun moderat, ekstrim maupun tidak ekstrim, radikal atau tidak radikal, selama itu tidak diwujudkan dalam sebuah tindakan nyata. Atas dasar ini, jika bermunculan orang dan kelompok yang memiliki ide dan pemikiran atau wacana yang sama dengan HITD, FPI, atau organisasi terlarang lainnya, itu merupakan hal yang wajar saja. Cara melawan fenomena seperti ini harus kita hadapi bukan dengan aturan yang melarang orang berpikir ini dan itu, namun dengan pendekatan wacana. Sebagai catatan, kita bisa menghentikan organisasi ekstrem dengan larangan, namun itu tidak bisa menghentikan manusianya. Manusia dilawan dengan pemikiran dan ide juga, bukan dilawan dengan aturan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi cuplikan dari pendapatnya Syafiq Hasyim di Cokro TV kemarin. Lebih lengkapnya silakan Anda buka sendiri di Cokro TV. Judulnya Syafiq Hasyim _2 HTI dan FPI masih hidup di sekitar kita. Bagaimana melawannya? Nah, itu judulnya. Baik, saya ingin menanggapi statementnya Mas Syafiq Hasyim ini. Saya kurang sepakat dengan pendapat beliau. Mengapa? Karena kalau cara berpikirnya seperti ini, orang bisa berpikir apa saja sepanjang belum melakukan tindakan nyata. Dalam konteks ini belum melakukan radikalisme atau terorisme, maka biarkan saja orang berpikir apapun. Tadi Mas Syafiq Hasyim juga menyinggung tentang aturan terbaru di Inggris ya, bahwa sekitar pertengahan Januari yang lalu Inggris membuat aturan menetapkan bahwa Hizbut Tahrir ditetapkan sebagai organisasi teroris, sehingga siapapun yang terlibat dalam gerakan itu atau yang ikut bahkan bukan hanya anggotanya, orang lainnya ikut bersekongkol atau bersekutu dengan gerakan mereka bisa langsung ditangkap dan diancam hukuman 14 tahun penjara. Saya justru mendorong bahwa Indonesia bisa memiliki aturan yang sama, ikut meniru Inggris. Karena Inggris adalah pusatnya, pusat gerakan Hizbut Tahrir itu di Inggris. Gerakan radikalisme, kelompok yang ingin membuat khilafah negara Islam itu di Inggris. Inggris pun sudah taubat kemudian membuat peraturan pelarangan aturan yang tegas begitu, sehingga kemudian selesai. Dan di Indonesia sejumlah orang mengatakan bahwa kalau hanya melarang organisasinya seperti yang sudah dilakukan itu, ada pelarangan FPI, HTI, sepanjang pemikirannya, ideologinya, penyebaran ideologinya tidak dilarang, maka yang terjadi seperti hari ini masih banyak muncul gerakan-gerakan ex anggota HTI FPI yang terus mengharu-biru mengganggu kenyamanan kita di dalam berbangsa dan bernegara. Bahwa perlawanan kita dengan pemikiran yang sebaliknya, pemikiran kebangsaan, untuk mengcounter mereka tentu ya wajib. Tetapi bahwa aturan juga menurut saya harus lebih dipertegas lagi, kalau bisa meniru Inggris. Karena tanpa itu ya akan muncul terus. Negara kita terancam, karena kita sudah memutuskan, seperti Inggris sudah memutuskan bahwa gerakan ini gerakan berbahaya. Oleh karena itulah kemudian
puluhan negara sudah melarangnya lebih dulu. Indonesia termasuk yang terlambat. Karena sudah disimpulkan bahwa ideologi gerakan ini sangat membahayakan keutuhan dalam hidup berbangsa dan bernegara dimanapun. Kalau kemudian sudah diputuskan berbahaya, kenapa kemudian dibiarkan? Kan begitu. Saya sering mencontohkan tentang fenomena binatang buas kan, yang sering ngikutin saya pasti sudah sering dengar lah ya. Ibarat punya kandang buaya yang dibubarkan hanya kandangnya ditutup, tapi buaya yang dilepaskan itu kan menjadi potensi bahaya baru karena tidak terkontrol gitu. Maka menurut saya solusinya adalah selain kandangnya dibubarkan, ormasnya dibubarkan, maka orang-orangnya ini anggotanya juga harus dikenai sanksi hukum yang tegas sebagaimana Inggris itu. Kalau tanpa itu dibiarkan saja seperti pemikirannya Mas Syafiq tadi, dilawan dengan pemikiran saja, ya tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu waktu mereka semakin besar kemudian memberontak. Dan itu sudah terjadi di jumlah negara lain di Timur Tengah. Apakah kita ingin hal seperti itu terjadi di Indonesia? Tentu kan tidak. Nah, bagaimana caranya, solusinya? Ya tentu saja harus menghambat tidak hanya dari sisi pemikiran, tapi juga dari sisi aturan. Sebagaimana kita juga punya aturan bagaimana komunisme, PKI dilarang di Indonesia, tidak hanya organisasinya saja, tapi juga orang-orangnya yang ikut menyebarkan ketahuan ideologi komunisme disebarkan, ya tangkap oleh polisi karena aturannya begitu. Nah, setingkat lagi mestinya Indonesia terkait dengan ormas ekstrim ini, khilafahisme ini, harusnya juga membuat aturan seperti itu. Sehingga kemudian orang-orang yang gembar-gembor meneriakan khilafah dari kelompok-kelompok ex-HTI ini juga bisa ditangkap. Menurut saya tidak wajar membiarkan sesuatu yang sudah jelas-jelas kita simpulkan berbahaya, dibiarkan begitu saja. Itu namanya kita membiarkan negara kita rusak, terjang akibat ulah-ulah kelompok-kelompok tersebut. Contoh lain mungkin begini, kita sudah semua orang ahli pakar kesehatan mengatakan bahwa narkoba itu membahayakan. Narkoba itu membahayakan bagi banyak orang yang mengkonsumsinya. Seandainya kita ibaratkan ideologi, pemikiran atau ideologi radikal, kita gambarkan narkoba misalkan. Kalau ini konsumsi pemikiran, kalau ini konsumsi fisik gitu ya. Kita memutuskan, kita sudah tahu, seluruh pakar kesehatan mengatakan bahwa narkoba adalah sangat membahayakan bagi kehidupan manusia. Merusak kehidupan manusia, bisa membunuh kehidupan banyak orang. Nah, oleh karena itulah kemudian dibuat undang-undang tentang narkoba ini untuk menghukum siapapun yang mengedarkan narkoba, mengkonsumsi narkoba. Walaupun kemudian orang yang mengkonsumsi narkoba atas perbuatannya itu mengkonsumsi dan lain sebagainya membahayakan orang atau tidak, tetap dihukum. Karena telah berbuat sesuatu yang berpotensi membahayakan orang banyak. Kan begitu. Kalau kemudian cara berpikirnya seperti Mas Syafiq Hasyim tadi ya, pikiran, ideologi, gagasan harus dilawan dengan gagasan, jangan dengan aturan. Maka kalau ini diterapkan dalam konteks narkoba, maka biarkan. Maka tidak apa-apa, wajar saja, silakan orang menjual narkoba, orang meminum narkoba, sepanjang tidak menjadi radikal, sepanjang tidak destruktif, nggak apa-apa, biarkan saja. Harus dilawan dengan gagasan juga, dilawan dengan ceramah-ceramah narkoba saja. Tidak perlu kemudian membuat aturan melarang narkoba, kan seperti itu analoginya kalau menurut saya. Maka sekali lagi saya tidak sependapat dengan cara pola berpikirnya Mas Syafiq Hasyim, yang justru saya ingin bahwa pemerintah kita ikut lebih tegas sebagaimana Inggris juga telah membuat aturan yang tegas kepada Hizbut Tahrir di sana, tidak hanya melarang organisasinya tapi juga memberikan sanksi hukuman yang berat kepada orang-orang yang terlibat dengan gerakan Hizbut Tahrir di sana. Kita harus meniru itu. Kalau tidak, negara kita dalam bahaya. Kita punya prinsip mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Caranya bagaimana? Ya cegah. Cegahnya dengan apa? Dengan aturan. Negara ya harus didirikan atas dasar aturan dong. Kalau negara tidak
memiliki aturan-aturan tegas, nanti ya hukum rimba namanya. Yang kuat, yang besar, yang menang. Kan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.